proses melanda dokter sedang menjalani stasiun di bagian anestesi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai opioid pada manajemen nyeri. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian nyeri, di mana nyeri merupakan perasaan tidak menyenangkan yang disampaikan ke otak terkait dengan adanya kerusakan jaringan, baik potensial maupun aktual, yang bersifat subjektif dan emosional. Di mana nyeri ini melalui dari 4 proses sangat rumit, itu dari transmisi, transduksi, modulasi, dan persepsi. Proses pertama itu merupakan konversi stimulus nocisus termal, mekanik atau kimia menjadi aktivitas listrik pada akhiran serabut sensorik nociceptik. Proses ini diperantai oleh reseptor ion channel yang spesifik. Lalu selanjutnya, perjalanan aksi potensial dari akhiran saraf perifer ke sepanjang akson menuju akhiran nociceptor di sistem saraf pusat. Kerusakan jaringan menyebabkan pelepasan mediator kimia seperti prostaglandin, bradikinin, serotonin, substansi P, dan histamin. Mediator ini kemudian mengaktifkan nociceptor sehingga terjadilah proses transduksi. Pertukaran ion natrium dan kalium terjadi pada membran sel sehingga mengakibatkan potensial aksi dan terjadinya impuls nyeri. Selanjutnya, bentuk transport sinaptik dari satu neuron ke neuron lainnya. Potensial aksi dari tempat cedera bergerak dari sepanjang serabut saraf aferen ke nociceptor di medula spinalis. Pelepasan substansi P dan neurotransmitter lainnya membawa potensial aksi melewati celah ke cornu dorsalis pada medula spinalis, kemudian naik sebagai tractus spinothalamikus ke talamus dan otak tengah. Proses yang terjadi setelah potensial aksi melewati talamus yaitu serabut saraf mengirim pesan nocicepsi ke korteks somatosensori, lobus parietal, lobus frontal, dan sistem limbik setelah melewati talamus, di mana proses nociceptif selanjutnya terjadi. Proses akhir yaitu modulasi merupakan hasil dari aktivasi otak tengah. Beberapa neuron dari daerah tersebut memiliki berbagai neurotransmitter, yaitu endorfin, enkepalin, serotonin, dan dinorfin. Turun ke daerah-daerah dalam sistem saraf pusat yang lebih rendah, lalu neuron ini merangsang pelepasan neurotransmitter tambahan yang pada akhirnya memicu pelepasan opioid endogen dan menghambat transmisi impuls nyeri di kornu dorsal. Proses persepsi melibatkan dua komponen sensorik dan afektif nyeri. Penelitian klinis dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan pemahaman yang lebih besar mengenai sistem limbik di daerah gyrus cingula anterior dan perannya dalam proses emosional terhadap rasa sakit. Perjalanan nyeri merupakan lalu lintas dua arah, yaitu jalur ascendant dan descendant. Efek inhibisi dicapai melalui arah descendant yang menjangkau dari otak sadar sampai ke gerbang otak setengah sadar dan medula spinalis. Cornu dorsalis pada medula spinalis merupakan zona mayor yang menerima akson aferen primer yang mengirim informasi dari reseptor sensorik pada kulit, visceral, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan ke sistem saraf sentral. Cornu dorsalis juga menerima input dari akson yang turun dari berbagai area di otak. Opioid itu sendiri
ada pada keempat dari proses nyeri ini. Untuk nyeri itu ada nyeri akut dan kronis, di mana penanganan nyerinya juga berbeda antara keduanya. Untuk penanganan nyeri akut itu bisa berdasarkan WFSA atau World Federation of Society of Anesthesiologists, di mana contohnya itu adalah nyeri post-operasi, di mana nyeri post-operasi ini nyeri yang awalnya berat namun lama-kelamaan akan berkurang. Selanjutnya ada nyeri kronis. Nyeri kronis ini bisa berdasarkan penanganannya berdasarkan dari step ladder WHO. Ini untuk nyeri akut, di mana untuk nyeri akut kita mulai dari strong opioid with infection local anesthesia, karena untuk nyeri akut tadi kan contohnya itu adalah nyeri post operasi yang awalnya berat, jadi kita berikan strong opioid. Nanti setelah lama-kelamaan nyerinya tersebut akan berkurang, lalu kita bisa berikan opioid secara oral. Nah, setelah nyerinya semakin berkurang, kita bisa berikan aspirin dan juga NSAID. Untuk nyeri kronis, kita akan menggunakan step ladder WHO, di mana pada step pertama itu non opioid dengan atau tanpa adjuvan, lalu opioid. Step kedua itu opioid untuk nyeri mild to moderate dengan non opioid dengan atau tanpa adjuvan. Step ketiga itu adalah opioid nyeri moderate to severe dengan non opioid dengan atau tanpa adjuvan. Dan step keempat yaitu interventional step, itu berupa invasif dan minimal invasif. Reseptor opioid itu ada 4, yaitu mu, delta, kappa, dan nociceptin reseptor, di mana reseptor yang paling banyak adalah mu. Ini merupakan mekanisme aksi dari opioid, di mana saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari opioid itu sendiri. Di mana opioid ini berikatan dengan protein G di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan jaringan lain, di mana keluar masuk elektron itu menyebabkan polarisasi dan akan menyebabkan keluarnya neurotransmitter. Neurotransmitter menempel di reseptor yang sesuai, kemudian terjadilah komunikasi antar sel itu sendiri. Nah, tugas opioid ini adalah untuk menghambat nyeri, itu dengan cara menghambat penjalaran neurotransmitter. Nah, di sini ada presinap dan postsinap. Di mana di presinap itu ada reseptor opioid. Jadi ketika reseptor opioid itu berikatan dengan opioid, akan menghambat pemasukan kalsium, sehingga terjadilah penurunan kalsium di presinap. Nah, penurunan kalsium di presinap ini menghambat neurotransmitter untuk keluar. Jadi apabila neurotransmitter tersebut tidak keluar, dan tidak menuju ke postsinaps, maka maka nyeri itu tidak terjadi. Selanjutnya di postsinap itu juga ada reseptor opioid. Nah, ketika reseptor opioid tersebut berikatan dengan opioid, maka akan merangsang kalium untuk keluar, dan terjadilah hiperpolarisasi, sehingga menyebabkan penurunan neurotransmitter untuk dikirim ke otak, sehingga otak tidak mempersepsikan adanya nyeri. Seperti itu.
Selanjutnya adalah farmakodinamik dari opioid, di mana farmakodinamik ini adalah efek obat terhadap sistem organ. Di mana di sini yang pertama ada sistem saraf pusat. Pada sistem saraf pusat bisa munculnya analgesia, sedasi, euforia, halusinasi, penurunan ambang kejang, penurunan frekuensi EEG, toleransi, dan withdrawal. Pada respirasi bisa terjadi penurunan respon ventilasi pada hiperkardia dan hipoksia, dan juga menekan refleks batuk, bronkospasme karena adanya histamine release. Yang ketiga ada kardiovaskuler, di mana pada kardiovaskuler ini menurunkan respon simpatis sehingga menyebabkan heart rate-nya itu juga menurun. Selanjutnya ada GI tract. Pada GI tract akan muncul mual muntah, kembung, spasme sphincter wadi. Selanjutnya adalah urogenital. Urogenital bisa terjadi spasme ureter dan bladder sphincter. Pada muskuloskeletal bisa terjadi chest wall muscle rigidity akibat dari fentanyl, dan ada juga terjadi warm and flash sensation, dan juga miosis atau hipotermia. Pada kehamilan, di mana ini bisa menembus, opioid tersebut bisa menembus sawar plasenta. Apabila menembus sawar plasenta itu juga bisa berpengaruh pada janinnya, sehingga pada neonatus tersebut akan terjadi depresi nafas. Yang ke-8 itu ada endokrin dan imunitas, di mana ini menekan hormon ACTH, LH, dan FSH, sehingga terjadilah infertilitas, dan juga menekan imunitas karena apoptosis dari limfosit. Ini ada farmakokinetik dari opioid. Ada 4 proses, itu ada absorpsi, distribusi, metabolisme di hati, ekskresi melalui ginjal. Untuk absorpsi, di mana morfin ini adalah high ppm. High ppm ini maksudnya adalah dia cepat di metabolismenya, dan kebalikannya dari morfin itu adalah kodein dan oksikodon, di mana kodein dan oksikodon ini adalah low, jadi dia lambat di metabolismenya, lalu dimetabolismelah di hati dan diekskresikan melalui ginjal. Untuk evaluasi nyeri, dimana evaluasi nyeri ini sangat penting ya, karena kenapa penting? Karena evaluasi nyeri ini bertujuan untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan kita berikan kepada pasien, dan untuk evaluasi hasil terapi nyeri. Untuk evaluasi nyeri kita bisa gunakan FAS, NRS, dan BPFS. Untuk skor FAS sendiri 0 sampai 4 mm itu adalah tidak nyeri, 5 sampai 44 mm itu nyeri ringan, 45 sampai 74 mm itu nyeri sedang, dan 75 sampai 100 mm itu adalah nyeri berat. Itu merupakan dari FAS score itu sendiri. Selanjutnya ada cara pemberian opioid, di mana cara pemberian opioid ini berbeda ya antara satu orang dan pasien lainnya, tidak sama, dan juga pemberian opioid ini disesuaikan jamnya untuk recurring pain.
Dosis rescue bisa diberikan lebih besar dari sebelumnya dan tidak boleh jauh-jauh dari MAC atau minimum effective analgesic concentration, dimana apabila terlalu tinggi itu efeknya berlebihan, dan apabila terlalu rendah dia tidak akan menghasilkan efek apa-apa, tidak menimbulkan efek apa-apa yang kita inginkan. Nah, ini merupakan opioid yang ada di Indonesia, itu ada morfin, fentanyl, piperidin, hidromorfon, kodein, dan tramadol. Fentanyl itu merupakan fast onset dan lebih poten daripada morfin. Sedangkan hidromorfon itu dia semi sintetis dari opioid. Sedangkan kodein dan tramadol itu merupakan golongan weak opioid. Baik, itulah sekian penjelasan saya mengenai opioid untuk manajemen nyeri. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.